Halo sahabat Giri Purno, terima kasih sudah membuka video ini. Sebelumnya, kami ucapkan selamat datang di salah satu program KKN PPM UGM untuk Desa Giri Purno, Kabupaten Magelang. Selamat menyaksikan. Pernahkah kalian menyadari, tanaman cengkeh maupun tanaman lain yang mulanya terlihat sehat, rajin disiram, dan diberi pupuk, tetap memiliki risiko kematian dan gagal panen yang cukup tinggi. Sebelum memikirkan puluhan kemungkinan penyebab kematian tanaman, mari kita tinjau dari kegiatan sederhana yang selama ini kita lakukan untuk merawat tanaman, yaitu tidak lain adalah menyiram dan memberi pupuk. Apakah kita menyiram tanaman dengan cukup air atau bahkan berlebih? Apakah pupuk yang kita gunakan sudah cukup membantu pertumbuhan atau bahkan merusak tanaman? Bagaimana kita tahu bahwa tanaman sudah cukup air dan tepat pupuk? Menurut penelitian tentang perkembangan jamur akar putih pada tanaman cengkeh oleh Apriastika tahun 2015, parameter kelembaban dan kemasaman media tanam memiliki pengaruh sebesar 85% terhadap penyakit layu pada tanaman cengkeh. Jika selama ini kita tidak tahu bagaimana cara mengukurnya dengan tepat, maka kematian dan kegagalan panen akan terus terjadi. Untuk mengatasi permasalahan ini, kita dapat menggunakan alat sederhana bernama Soil Analyzer atau alat penganalisis media tanam. Sesuai namanya, alat ini dapat memberitahu kita berapa banyak kandungan air di dalam media tanam, sekaligus tingkat kemasaman media tanam tersebut. Hanya dalam hitungan detik, kita dapat mengetahui kapan waktunya menyiram tanaman dan kegiatan apa saja yang harus dilakukan sampai media tanam kembali normal. Berikut adalah nilai-nilai yang akan muncul pada saat mengukur pH. pH 7 menunjukkan derajat kemasaman yang normal, artinya media tanam tidak bersifat asam maupun basa. pH di bawah 7 menunjukkan media tanam yang bersifat asam, sedangkan pH di atas 7 menunjukkan media tanam yang bersifat basa. Semakin kecil pH, maka media tanam semakin meningkat kadar keasamannya dan berkurang kadar alkalinitasnya. Sebaliknya, semakin besar pH, maka media tanam semakin menurun kadar keasamannya dan meningkat kadar alkalinitasnya. Selanjutnya, ada simbol-simbol yang akan muncul pada alat saat pengukuran kelembaban. Simbol dry plus menandakan bahwa media tanam bersifat sangat kering. Simbol dry menandakan bahwa media tanam bersifat cukup kering. Simbol nor plus menandakan kelembaban media tanam bersifat imbang atau kelembaban sebesar 50%. Simbol wet menandakan media tanam bersifat cukup lembab. Simbol wet plus menandakan media tanam bersifat sangat lembab atau basah. Berikut tampilan dari alat bernama Soil Analyzer. Satu unit alat ini terdiri dari beberapa bagian, di antaranya layar LCD, tombol on, tombol off, sekaligus tombol untuk mengubah satuan Celcius ke Fahrenheit dan sebaliknya, probe atau elektrode dilengkapi penutupnya, knob atau konektor berwarna kuning, dan tempat baterai. Sebelum menghidupkan alat, diperlukan sebuah baterai 9 volt seperti ini. Baterai terdiri dari terminal positif berbentuk lingkaran dan terminal negatif berbentuk segi 6. Untuk memasang baterai, hubungkan terminal lingkaran baterai dengan terminal segi 6 alat. Kemudian, hubungkan terminal segi 6 baterai dengan terminal lingkaran alat.
Jika kedua terminal sudah terhubung dengan erat, letakkan baterai sesuai tempatnya. Lalu, tutup tempat baterai dengan penutupnya. Untuk menghidupkan alat, tekan tombol on 1 kali. Di sebalik alat, pada knob berwarna kuning ini, pilih jenis pengukuran yang diinginkan. Geser ke kiri untuk mengukur kemasaman media tanam. Geser ke kanan untuk mengukur kelembaban media tanam. Tampilan layar akan menyesuaikan jenis pengukuran yang dipilih. Pertama-tama, kita coba ukur tingkat kemasaman terlebih dahulu dan menganggap tanaman cengkeh sebagai acuannya. Langkah pertama adalah melepas penutup probe. Kemudian, tancapkan probe ke dalam tumpukan media tanam atau langsung ke dalam tanah. Jika tulisan pada layar belum jelas, tekan tombol on sambil ditahan, kemudian catat hasil pengukurannya. Pada contoh pengukuran ini, alat menunjukkan hasil NOR+, yang berarti intensitas cahaya matahari di tempat pengukuran cenderung tinggi. Selain itu, alat menunjukkan pH atau derajat kemasaman sebesar 5,9, yang berarti bahwa media tanam yang digunakan tergolong asam karena di bawah angka 7. Untuk mengukur kelembaban media tanam, geser knob ke arah kanan, kemudian tancapkan probe ke dalam media tanam seperti pengukuran sebelumnya. Jika tulisan pada layar belum jelas, tekan dan tahan tombol on, kemudian catat hasil pengukuran. Pada contoh pengukuran ini, alat menunjukkan hasil H-, yang berarti intensitas cahaya matahari di tempat pengukuran cukup tinggi. Suhu media tanam yang terukur sebesar 28 derajat Celcius. Di saat bersamaan, simbol dry plus menunjukkan bahwa media tanam bersifat sangat kering. Setelah menggunakan alat, tarik probe dari tanah atau media tanam secara perlahan. Setelah itu, bersihkan probe dari sisa-sisa tanah yang menempel menggunakan kain halus. Untuk menonaktifkan alat, tekan tombol off sambil ditahan selama 5 detik, sampai layar LCD menjadi padam seperti ini. Jangan lupa menutup probe dengan penutupnya, sehingga sensor tidak terbentur dengan benda keras saat alat disimpan. Setelah mencatat hasil pengukuran pH dan kelembaban media tanam, diperlukan analisis untuk mengecek apakah media tanam sudah tergolong baik atau belum bagi tanaman. Jika belum baik, langkah apa yang harus dilakukan? Sebelum pengecekan, kita harus mengetahui derajat kemasaman atau pH dan tingkat kelembaban yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Khusus pada video ini adalah tanaman cengkeh sebagai salah satu komoditi utama dari Desa Giripurno. Derajat kemasaman atau pH adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen di dalam larutan. Pengukuran pH ini akan menunjukkan media tanam bersifat asam atau basa. Pengukuran pH berkisar dari 0 sampai 14, yaitu dibaca sebagai sangat asam sampai sangat basa. Berdasarkan penelitian oleh Dotulong tahun 2015, pH yang baik untuk pertumbuhan tanaman cengkeh adalah 4,5 sampai 7. Pada kisaran pH ini, sebagian besar unsur hara mudah tersedia, baik unsur hara mikro maupun unsur hara makro. Kelembaban adalah jumlah air yang tersimpan di antara pori-pori tanah atau media tanam. Kelembaban tanah bersifat dinamis atau mudah berubah. Hal ini disebabkan oleh penguapan melalui permukaan tanah, transpirasi tanaman, dan perkolasi. Peningkatan kelembaban tanah akan meningkatkan persentase penyakit. Begitu pula sebaliknya, penurunan kelembaban tanah akan menurunkan persentase penyakit. Menurut penelitian oleh Suhardi tahun 2009, pada kelembaban yang rendah, daya hidup atau viabilitas dan perkecambahan spora sangat pendek. Menurut penelitian tentang perkembangan jamur akar putih pada tanaman cengkeh oleh Apriastika tahun 2015, perkembangan jamur yang menyerang akar tanaman cengkeh
menurun pada kelembaban tanah sekitar 52-54%. Oleh karena itu, tingkat kelembaban yang baik untuk tanaman cengkeh ditandai dengan hasil NOR atau dry pada soil analyzer yang akan kita gunakan. Setelah mengetahui tentang pH dan kelembaban media tanam, apa saja upaya yang harus dilakukan selanjutnya? Media tanam yang terlalu kering dapat diatasi dengan menambah intensitas menyiram tanaman atau dengan cara memberi naungan terhadap cahaya matahari. Sementara itu, media tanam yang terlalu lembab dapat diatasi dengan mengurangi volume air dan intensitas menyiram tanaman. Jika hasil pengukuran menunjukkan pH terlalu rendah, maka dapat dilakukan hal-hal berikut untuk menormalkan nilai pH, yaitu menambahkan bubuk kapur, menggunakan serbuk kayu, namun penggunaannya dilarang bersamaan dengan urea ya, menggunakan abu kayu tanpa menyentuh akar atau bibit tanaman. Jika hasil pengukuran menunjukkan pH terlalu tinggi, maka dapat dilakukan hal-hal berikut untuk menormalkan nilai pH, yaitu memberikan sulfur atau bubuk belerang, memberikan ampas teh atau kopi, dan menggunakan material organik seperti pupuk kompos atau pupuk kandang. Bagaimana? Mudah bukan cara menggunakan soil analyzer ini? Semakin rutin melakukan analisis pH dan kelembaban media tanam menggunakan alat terukur, maka semakin besar kemungkinan tanaman dapat tumbuh sehat, bebas penyakit, dan membuahkan hasil panen yang berkualitas. Saat ini, alat soil analyzer maupun sejenisnya dapat diperoleh dengan mudah di toko teknologi pertanian maupun melalui toko online terpercaya di Indonesia. Sebagai pemulaan dan agar sahabat Giri Purno semakin bersemangat menggunakan alat ini, akan dikirimkan 1 unit soil analyzer langsung dari peserta KKN PPM UGM melalui perangkat desa Giri Purno menjelang penutupan KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas nama KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.